Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashqi lil-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salli ala sayyidina Muhammad wa ashqi lil-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu Ketua Masjid Al-Mu'minah yang saya hormati, ibu-ibu anggota Masjid Al-Mu'minah yang saya hormati, selanjutnya ibu-ibu anggota BKMT Kelurahan Sukajadi yang saya hormati, selanjutnya Ibu Ustazah Julia Sinaga yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita telah diberikan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Mu'minah yang kita cintai ini. Dan tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita itu dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan sirinya kita berselawat kepada beliau, mudah-mudahan di akhir kelak nanti kita mendapat syafaat. Amin amin. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kalimat saya akan bacakan tata tertib pada siang hari ini. Pertama, pembukaan dari protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran nanti dibacakan oleh Ibu Jasni. Yang ketiga, kata sambutan dari Ketua BKMT Masjid Al-Mu'minah dan diwakili. Kemudian kata sambutan dari Ibu Ketua BKMT. Selanjutnya uraian pengajian Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Julia Sinaga. Baiklah, kita masuk saja acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Saudari Jasni. Kepada Ibu Jasni, persilahkan dengan segala hormat. وسيجزي الله
تموت إلا بإذن الله إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها فسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله في سبيل الله وما ضروا وما استكانوا والله يحب الصابرين فما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada saudari Jasmine. Bila selanjutnya kata sambutan dari Ibu Ketua kita atau yang mewakili dari Masjid Al-Mu'minah kepada Ibu Rosni, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ibu Ketua BKMT Sekelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota, dan seterusnya ibu-ibu pengurus BKMT Sekelurahan Sukajadi, dan seterusnya ibu-ibu anggota BKMT Sekelurahan
Kelurahan Sukajadi. Puji dan syukur marilah sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita bersama, yang mana pada siang hari yang berbahagia ini kita telah diberinya pula bermacam-macam nikmat, terutama nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan nikmat keimanan kita, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam acara memperingati maulidnya Nabi besar kita Muhammad SAW, dan sekaligus wirid bulanan BKMT Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota. Mudah-mudahan Ibu ya, wirid kita ini berjalan dengan sebaik-baiknya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbil Alamin. Selanjutnya selawat bagi dengan salam tauhid yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad, dengan seringnya kita menghadiahkan salawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dan perlindungan dari beliau di hari akhir nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dapatlah rasanya berbesar hati kami lantaran kedatangan ibu-ibu, tapi yang melangkahkan dan namanya ibu bakal datang di masjid kami ini. Sangatlah kami bersyukur sekali. Pak kata orang kecil telapak tangan, niru kami lakukan ibu, begitulah ada yang ibu. Dan juga antara persatuan antara kita semua kita ini sangatlah senang menyenangkan hati kita bersama. Pak kata orang ke bukit sama mendaki, kelurah sama menurun. Begitulah arti kata dari persatuan kita ini. Sekali lagi dari kami pengurus Masjid Mutmainah menyampaikan sangat terima kasih sekali atas perhatian ibu-ibu. Dan demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada ibu-ibu, dan saya sudahi dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ketua atau mewakili karena telah dapat menyampaikan panjang lebarnya. Selanjutnya baiklah kepada Ibu Ketua BKMT, kepada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul di rumah Allah ini untuk mendengarkan tausiah bergiliran dari bulan ke bulan. Ibu-ibu dari jemaah BKMT Permata Kelurahan Sukajadi. Di sini saya tidak memperpanjangkan kalimat. Saya hanya bermohon kepada ibu-ibu mewakili daripada masjid musala supaya dapat setiap bulannya kita hadir untuk menyempatkan diri. Jadi kita dari masjid ke musala tidak ada kekecewaan. Kadang-kadang ibu di musala orang sikit yang datang, jadi yang buat rumah merasa kecewa. Cuma saya mengharapkan berilah waktu kesempatan setiap bulannya dari jam 2 setengah 3 sampai waktu pada azan. Sebab sebulan sekali itu memang agak lama waktunya. Memang kita setiap minggunya hari Senin, ada hari Selasa, ada hari Kamis minggu kita pilih. Tapi tolong ibu-ibu, saya mengharapkan kalau dapat disempatkanlah setiap bulannya giliran daripada ibu-ibu BKMT Permata Kelurahan Sukajadi. Kami tidak memberatkan bagi ibu yang menjadi tuan rumah, tapi alhamdulillah puji syukur kita di Mutmainah ini kita dikasihkan kue.
Perjanjian kita hanya diberikan air minum ibu-ibu, menjadi tawar sedingin. Yang jauh mungkin ada yang haus datang ibu-ibu, tapi alhamdulillah ini syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kue hari ini. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, marilah kita dari bulan ke bulannya. Ini cuma ibu ada kekeliruan. Kemarin kita kan janjinya Kamis kedua, tapi lantaran ada halangan yang lain, kita bikin Kamis ketiga. Tertutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya acara ini kami sampaikan kepada Ibu Ustazah Lia Sinaga. Kepada Ibu kami mempersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan, Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yarhamani amma ba'du. Ibu-ibu, bunda-bundaku, umi-umiku yang dirahmati Allah, apa kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah. Karena sehatnya kita pada hari ini, tepatnya tanggal 14 Rabiul Awal 1435 Hijriah, kita merayakan, memperingati hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW dengan membaca lafaznya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dari rumah melangkahkan kaki, walaupun cuaca agak rada enak tidur, ya kan Bu? Ya kan Bu? Dikasih dua kemungkinan, mana mau ibu pilih, jamnya di rumah Allah atau jamnya tidur? Abu? Jamnya di rumah Allah, menandakan apa? Cinta baginda Rasulullah. Ini Bu, dari rumah melangkah kaki kanan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Langkahkan kaki kanan membaca Bismillah. Ya Allah, aku niatkan ya Allah menuju ke rumah Allah saudaraku ahli baik yang hari ini acara BKM. Tapi memang Bu, kalau suasana jam begini godaan berat, bukan berat tapi berat. Berat nggak Bu? Bu? Berat nggak? Berat. Kenapa saya katakan berat Bu? Kalau dikasih kipas angin seperti ini, dikasih bantal, apalagi siap makan siang, enak betul. Ini tadi menandakan apa ibu yang berbahagia dirahmati Allah? Kalau yang dikatakan cinta oleh baginda Rasulullah
kepada baginda Rasulullah. Yang mana saat kita mencintai baginda Rasulullah, maaf kata ibu pernah muda, Bu? Pernah muda nggak? Pernah jatuh cinta nggak? Pernah kan, Bu? Menandakan apa pada saat kita jatuh cinta dengan seseorang? Maaf kata Bu, nampak atap rumahnya hilang rasa rindu. Ya nggak, Bu? Ya nggak, Bu? Lewat dia depan rumah, walaupun tak ditegur, hanya sekedar lewat pakai apa namanya, sepeda onta dulu. Sepeda onta dulu, Bu. Sepeda onta macam buswa gitu ya. Nah, menandakan apa? Saking cintanya kepada seseorang, maaf kata Bu, hati menggebu-gebu. Ya nggak? Ya nggak, Bu? Nah, sekarang saya tanya kepada ibu. Boleh saya tanya, Bu? Bu, boleh, Bu? Bagaimana cara cinta ibu kepada Nabi? Salawat. Oke, ibu. Menuruti ajarannya. Menuruti ajarannya. Oke, Bunda. Bingung ya, Bu ya? Pada cinta nggak? Cinta nggak, Bu? Kalau cinta kepada Nabi, maaf kata ibu, tanda bukti cinta kepada Nabi, maaf kata, ikutilah yang katakan berbanyak salawat. Makanya dikatakan Allah saja bersalawat, kok kita umatnya tak salawat. Ibu, gimana mau cinta? Gimana mau rindu dengan Nabi? Nabi kan sudah berkata, wahai umatku, siapa-siapa yang selalu bersalawat atasku, nanti di yaumil hisab, hari perhitungan, di padang mahsyar engkau dikumpulkan. Ingat mereka, cari umat-umatku yang banyak bersalawat. Ini contohnya, contoh. Maaf kata ibu, saking cintanya kita kepada Nabi, terkadang kita lupa. Ya enggak, Bu? Lupa enggak, Bu? Kenapa lupa? Beda rasa cinta dengan rasa sayang. Tidak sama, Bu. Kalau sayang, maaf kata, aku sayang dengan bendanya. Dijaga. Tapi kalau cinta, maaf kata, selalu diingati. Sakit tak ketemu dia, rindu rasa hati, rasanya gimana ya minta ibu. Tapi kalau namanya sayang, benda itu hilang, benda itu hancur, benda itu tidak ada, maaf kata ibu, akan rasa menangis. Inilah dia. Maaf kata, ibu cinta dengan suami ibu? Kalau ditanya suami ketawa semua. Cinta, Bu? Cinta, Bu? Bu, cinta, Bu? Kalau cinta kepada suami ibu, maaf kata ibu, gimana rasa cinta ibu kepada suami ibu? Buktikan. Gimana, Bu? Dilayani. Oke. Ibu? Menyediakan makanannya, Ibu? Menyediakan makannya dan minumnya. Maaf kata ibu, itu cinta secara maaf kata, yang maaf kata memang rutinitas kita kerjakan. Tetapi maaf kata ibu, cinta sebenarnya kepada suami kita ada yang belum kita kerjakan. Apa itu? Kalau memang cinta kita kepada suami, maaf kata menyiapkan makanan suami, menyiapkan minuman suami, maaf kata itu wajib. Ya enggak, Bu? Tapi apa yang sekarang terjadi, kebanyakan kita para istri bukan lagi seperti istri-istrinya Nabi. Kenapa gitu, Bu? Istri Nabi maaf kata, suami mau makan didampingi oleh baginda Rasulullah. Ya enggak, Siti Khadijah? Ibu ada, Bu? Betul. Ada, Bu? Bagaimana bejang aduk? Apa, Bu? Ada. Kenapa
sidik, amanah, watona, tabligh. Salah satunya Nabi Muhammad jujur. Saking jujurnya seorang istri masih juga suami selingkuh. Ya nggak Bu? Ya nggak Bu? Siapa yang salah? Kita. Jangan mau. Jangan mau. Kenapa Ibu? Kebanyakan itu tadi dikatakan pada saat Rasulullah akan makan didampingi oleh Siti Khadijah. Pada saat Rasulullah akan makan dan Siti Khadijah dituangkan air cuci tangan. Kita sekarang nak makan, aduh yoga lauk di atas meja, nasi di gigi kok. Habis sendiri. Ini Bu. Ini sekarang. Jangankan nak mencurahkan cuci tangan dengan suami kita, Bu. Terkadang suami cuci tangan sendiri pergi ke belakang. Ini jangankan nak mencurahkan air minum kepada suami, terkadang suami ngambil seorang ke dalam kulkas. Ini tadi menandakan apa Ibu? Tanda cinta kita kepada suami kita. Maaf kata Ibu, yang paling rutinitas tersebut yang harus kau tengok, yang harus kau lihat, yang harus kau kerjakan. Kata Nabi, yang paling utama, yang pertama, kalau kau cinta kepada suamimu seperti kau mencintai baginda Rasulullah, ciumlah tangan suamimu saat akan berangkat ke kerja. Ada Bu? Apa Bu? Ada Bunda? Ada Bunda? Jujur. Yang kedua, tanda cinta kita kepada suami kita. Yang pertama tadi, cium tangannya pada saat dia berangkat ke kerja. Yang kedua, tanda cinta kita kepada suami, maaf kata, sudah berangkat suami kerja, seorang istri laksanakan sholatun duha. Sholat duha. Maka ya Rasulullah, untuk apa? Doakan suami di luar banyak setan. Setan yang tak berbaju. Ini Bu. Kenapa Ibu? Supaya suami kita terhindar dari godaan setan, supaya suami kita memang bekerja berdasarkan amanah yang ditetapkan oleh Allah, yang ditetapkan oleh atasan, supaya tidak korupsi. Ini tadi. Apalagi yang ketiga, tanda cinta kita kepada suami kita. Ingat Ibu, seorang istri yang tidak berjilbab, seorang istri yang tidak menutup aurat, orang yang pertama kali untuk disiksa api neraka jahanam adalah para suami. Ibu, jangan salah. Jangan salah. Makanya maaf kata Ibu, seorang suami berkata kepada saya, Ibu, waktu kemarin di daerah Siak sana, ada suami berkata, Bu Ustazah, bagaimana seandainya istri saya sudah saya bina, udah saya kasih nasihat untuk selalu berjilbab, untuk menutup aurat. Apa jawabannya? Maaf kata Bapak, kalau memang istri Bapak belum mau berjilbab, istri Bapak belum mau juga menutup aurat, maaf kata Bapaklah orang yang pertama disiksa api neraka jahanam. Ibu, menandakan apa Ibu? Makanya maaf kata Ibu yang berbahagia, sudah ada dalam Al-Quran surah An-Nisa, wahai para wanita, tutuplah auratmu. Sekarang para wanita tidak, rambutnya direbon, saking direbonding, nak pakai jilbab. Kenapa? Sayang. Rambutnya sayang. Aku nama gitu, aku dicat gue ya. Yang catnya maaf kata warna ungu, warna coklat, abu-abu, persis kayak bulu ayam. Ini Bu, akhirnya bagaimana? Tak juga menutup aurat, tak juga berjilbab. Apalagi Ibu, menandakan apa Ibu? Maaf kata, seorang wanita jika waktu dia dilahirkan dalam keadaan sempurna, setelah umur 7 tahun, seorang wanita tersebut, maaf kata, sudah hak orang tuanya, ayah dan ibunya memukul untuk melaksanakan perintah sholat. Setelah dia balik, maaf kata, mendatangkan menstruasi, seorang wanita
yang haram. Nih Bu, menandakan apa Ibu yang berbahagia? Makanya bukti tanda cinta kita kepada Nabi, Nabi adalah orang yang cerdas. Cerdas gak Bu? Ibu cerdas Bu? Bu, cerdas Bu? Cerdas Bu? Berat nak bercakap cerdas. Ibu cerdas gak Bu? Kita cerdas Bu. Kenapa kita cerdas Ibu? Maaf kata, walaupun kita dari TK, dulu TK nggak ada dulu tak ada TK dah Bu, nggak ada. Mana dulu TK, yang dulu SD tak Bu ya? Datuk sekolah desa, sekolah apa nama dulu? SR dulu yang mana? SR dulu nama sekolah rakyat. Sekolah rakyat dulu namanya Bu, belum SD lagi sekolah rakyat. Dari mulai sekolah raya sampailah namanya SPG dulu Bu. Bukan SMP, SPG. Ya Bu ya. Udah SPG sampailah ke tingkat yang namanya SMA. Itu pun juga nama sekolah rakyat juga Bu. Maaf kata Ibu, saking cerdasnya kita, maaf kata, ada yang mengatakan tidak cerdas hari ini, itu salah total. Kenapa? Ibu cerdas semuanya. Kenapa cerdas Bu? Maaf kata, ini Al-Quran sudah khatam satu. Sudah khatam Bu? Udah khatam Bu? Saking cerdasnya kita bisa menghatamkan Al-Quran. Satu, saking cerdasnya kita bisa mengolah makanan. Ya enggak Bu? Asam pedas sama asam pedas, tapi tidak sama bumbunya. Lain tangan, lain pula rasanya. Nah Bu? Nah ini bikin kue bawang gitu juga, itulah saking cerdasnya kita. Tetapi cerdas itu kata Nabi, kalau tidak ditentukan dengan tempatnya akan jadi binasa. Contoh. Makanya saking cerdasnya kita Ibu, Nabi mengatakan jangan sekali-kali engkau meninggalkan perintah Allah. Apa itu Bu? Sholat. Ibu Islam gak Bu? Bu? Islam gak? Islam. Ingat Bu, kalau orang Islam belum tentu beriman. Ya enggak? Ya enggak Bu? Kenapa saya katakan gitu Ibu? Kalau kita Islam, maaf kata, yang 5 waktu kita kerjakan. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Baru kita dikatakan beriman. Kenapa Ibu? Udah kau kerjakan yang 5 ini kata Nabi. Kau tambah lagi yang 2. Apakah itu? Duha dan tahajud. Menandakan apa kata Nabi? Kalau seandainya kau selalu mengerjakan perintah-perintah Allah, kau lakukan perintah Allah, maaf kata ibuku yang berbahagia, mencari kebaikan untuk di dunia tidak memudahkan membalik sebuah telapak tangan. Ibu, saking cerdasnya seorang hamba, maaf kata, tidak salah Nabi mengatakan di akhir zaman nanti yang akan merusak agama Islam adalah kita sendiri. Udah terasa nggak Bu? Udah terasa Bu? Udah terasa nggak Bu? Sudah. Apa terasanya Ibu yang berbahagia? Kalau memang kita merasa orang Islam, Nabi mengatakan, ingatlah wahai umat Muhammad, nanti pada di akhir zaman setelah aku meninggal, Islam umatku tidak lagi berpegang kepada 2, Al-Quran dan hadis. Makanya waktu meninggal, Muhammad tidak mengatakan Siti Khadijah, tidak mengatakan Siti Aisyah. Siapa Bu? Umatku. Kita sekarang siapa Bu? Kalau saya Bu meninggal, yang Ibu sebutkan siapa? Anakku. Ya kan Bu? Maaf kata, besok masanya kita meninggal, aduh anakku kau belum menikah, mak yang pagi dah. Nah, mak ada hutang di sana nak, tolong dibayar nanti nak ya, bermama pendek. Ini Bu, tapi Muhammad tidak itu dipikirkan, tapi umatku. Masa ya Rasulullah kau masih memikirkan umatmu, sedangkan kau akan dipanggil Allah. Kena umatku nanti, kata Nabi, akhlakul karimahnya, perilakunya, tingkah lakunya sudah seperti orang jahili. Terasa nggak Bu? Terasa nggak Bu? Terasa nggak? Contoh. Kenapa tingkah laku kita seperti orang jahiliyah? Nengok orang senang, hati geregetan. Ya enggak Bu? Ya enggak?
nengok orang Sunam, maaf kata sukses jualan mereka, berhasil dagang mereka, awak yang jantungan. Orang punya mobil, awak yang diopnang. Ibu, rumah orang besar, awak yang sakit hati. Inilah zaman jahiliyah, Bu. Tapi Nabi mengatakan kalau orang yang betul-betul orang yang cerdas, orang yang pintar, jika tetangganya sukses, tetangganya berhasil, maaf kata dia mengatakan alhamdulillah ya Allah tetanggaku berhasil, alhamdulillah ya Allah tetanggaku punya mobil, mana tahu besok kemudian aku bisa numpang. Kita punya mobil semua, Bu. Punya mobil, Bu? Punya mobil, Bu? Punya mobil nggak, Bu? Punya mobil. Ya. Punya mobil kan, Bu? Kalau mobil yang asli bisa dibeli nggak, Bu? Kan nggak bisa, tapi mobil-mobilan bisa dibeli. Ini tadi. Ini. Nah, ini. Nah, apalagi yang kedua, Bu? Nabi Muhammad bersifat jujur. Ibu udah jujur nggak, Bu? Udah jujur, Bu? Insya Allah. Tapi apa kata Nabi? Kebanyakan umatku nanti tidak jujur di hadapan Allah. Di hadapan sesama manusia saja, habub minanas kita sudah tidak jujur. Ya enggak? Contoh dengan anak sendiri. Mak minta duit, mak tak ada duit dong, padahal dompet punya duit tuh. Ya enggak, Bu? Itu saja. Mintalah mak, enggak ada mak duit, padahal dompet mak punya duit. Ini dia. Itu aja dengan anak sendiri sudah tidak jujur. Satu, tidak jujur lagi secara vertikal dengan Allah. Apa itu, Bu? Allahu Akbar. Udah terdengar suara azan. Entar lagi lah sholatnya. Waktu kan panjang. Ibu, saking panjangnya waktu, maaf kata Bu, lalai itu perintah sholat. Ingat Ibu, saya katakan sesungguhnya orang-orang yang beriman, orangnya sholatnya di awal-awal waktu. Kita sudah di awal, Bu. Insya Allah menandakan apa, Ibu? Ingat kata Nabi, ibuku yang berbahagia dirahmati Allah, sholat itu bukan hanya mengerjakan, tapi menegakkan. Ini yang susah, Bu, mengerjakannya mudah. Kenapa, Ibu? Ingat, Bu, waktu Ibu mengatakan usolli, ingat Ibuku, waktu Ibu mengatakan usolli, maaf kata, ini mulut Ibu tidak pernah komat kami membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tak pernah membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, sujud lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jika ini tak pernah berkomat kami mengucapkan kalimat-kalimat Allah, yakinlah Ibu bahwa Ibu suka menceritakan aib orang lain. Ibu, nih, kenapa Ibu? Pada saat kita ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mi'us samawati wa mi'ul ardi wa mi'u masita min syai'in ba'du Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kalau ini tidak pernah komat kami membaca setiap sudut-sudutnya waktu sholat, maaf kata ini mulut suka menceritakan orang. Ibu, nih Bu, nih, karena tidak pernah, kenapa? Maaf kata Bu, kita sholat tuh maaf kata Ibu yang berbahagia, mata tak boleh tertutup. Yang sering sholat ke mata tutup enggak, Bu? Allahu Akbar, tutup mata, biar khusyuk. Katanya, Bu, katanya, takutnya bukan khusyuk, tertidur. Tertidur kenapa, Ibu? Tidak boleh, maaf kata Ibu, waktu sholat itu kita menutup mata, makruh hukumnya, tapi pandanglah namanya kesaja saja. Dan juga tidak boleh ini mulut, maaf kata, diam, tapi harus berkomat kami. Ini tadi tandanya, Bu. Nah, menandakan apa, Ibu? Mulutmu yang berkomat kami, matamu yang tertutup, maaf kata ini mata tolong terbuka. Yang berat sekali adalah waktu sholat subuh. Ya enggak, Bu? Waktu sholat subuh tuh apalagi kalau imamnya panjang baca ayat alif lam mim adalah ini, Bu.
Wih, busuk kali ibu tuh, padahal dia tertidur. Menandakan apa ibu yang berbahagia? Makanya Nabi mengatakan, ya Umar bin Khattab sahabatku, 2 dosa yang tak akan bisa Allah ampuni kepada umatku. Apakah itu ya Rasulullah? Pertama syirik, yang kedua menceritakan aib orang lain. Itu dosanya sama dengan dosa syirik. Contoh, maaf kata, ibu sama ibu bercerita tentang ibu ini. Datang ibu ini mendengarkan. Contoh ya mak ya, contoh. Maaf kata ibu berdua ceritakan tentang ibu ini. Ibu ini mendengarkan, yang mendengar pun kena dosa. Ibu, kebiasaan emak, udah sore hari. Nih bu, apalagi kalau depannya ada jualan goreng, baik sedap betul. Nih bu, dan terjadi apa bu? Datang ibu ini, maaf kata, yang diceritakan berkata sama ibu ini, wahai sang ibu, wahai kawanku, wahai uni, apa-apa segala macam. Memang ibu ini tadi ceritakan saya, nggak ada berbohong. Kenapa? Takut, artinya nanti jadi perkelahian. Nih bu, apa yang terjadi? Datang ibu ini bercerita, ujung-ujungnya apa? Allah tidak akan mengampuni dosa ibu berdua sebelum ibu datang kepada ibu ini meminta maaf. Tapi berat. Berat nggak bu? Berat. Jadi kau situ kan aku ada laki bu. Ini dia. Ini tadi menandakan apa bu? Makanya Nabi mengatakan dosa yang paling berat adalah menceritakan orang lain. Menandakan apa bu? Jaga tepi kain masing-masing. Jangan usik tepi kain orang lain. Belum tentu kita baik di mata Allah. Mungkin orang yang kita ceritakan itu lebih baik lagi di mata Allah. Kita semua punya kekurangan. Yang berlebih itu hanya Allah dan Nabi Muhammad. Kenapa bu? Kita dicampakkan dengan apa? Dengan kotoran. Bu, tunggu toh. Ini bu, dirudahkan saja bu. Kalau kata orang itu meludah, kita udah sakit hati. Saking sensitifnya bu, ini tadi. Nah, menandakan apa ibu? Sifat yang kedua adalah yang ketiga, pemberani. Berani nggak bu? Ibu berani nggak bu? Bu, berani nggak? Berani nggak bu? Berani aku sekarang bu? Berani nggak bu? Bunda berani bunda? Berani di sini maaf kata ibu, jika seandainya terjadi di depan mata kita orang berbuat yang zalim, orang yang berbuat kejahatan, berani nggak kita mengatakan yang benar? Berani nggak bu? Contoh, terkadang seorang ibu paling tidak senang kalau anaknya yang menyuruh sholat. Ya nggak bu? Ya nggak? Ada salah satu anak murid saya, maaf kata ibu, dia mengatakan, Bunda, orang mama tidak marah kalau seandainya saya nyuruh mama sholat. Kenapa? Kata mama, kamu masih kecil. Besarnya maaf kata bu, bersyukur alhamdulillah seorang anak yang mengingatkan kita untuk sholat. Terkadang orang tua tidak egois. Egois. Kenapa egois ibu? Diko masih kocik, nah belum tahu apa lagi. Ini bu, menandakan apa? Begitulah yang seorang tua tersebut tidak berani melakukan satu kebenaran. Apalagi ibuku, depan mata kita ada orang yang berbuat satu kezaliman, depan mata kita ada orang berkata yang benar. Ya nggak bu? Ya nggak bu? Contoh, maaf kata ibuku yang berbahagia dirahmati Allah, terkadang kita berdua bercerita, ada kawan nasihati, hei jangan ceritakan orang lain. Apa jawaban kita? Soalin. Ya enggak? Ini kenapa dikatakan soalmu? Sebenarnya bukan soalin, supaya jangan lagi menceritakan orang lain. Yang kita ini maaf kata belum tentu bersih. Yang kita ini maaf kata penuh dengan noda, penuh dengan dosa. Ada dosa nggak bu? Segunung untuk sinabuna meletus. Ini bu. Ini, tetapi apa yang terjadi? Saking banyaknya dosa kita, maaf kata ibu, diajak ke rumah Allah. Yuk kita pergi wirid.
Yuk kita pergi sholat. Apa jawabannya? Duluan aja lah, doakan aku di sana. Ada nggak Bu? Ingat Ibu pesan Nabi Bu, ingat ini sudah tanggal 14 Rabiul Awal, udah meninggalkan 2013, kita sudah masuk di 2014. Menandakan apa Bu? Umur semakin berkurang. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Selagi masih ada sedikit nyawa, ini masih kuat kaki, badan masih kuat, mau datang ke rumah Allah, sholat berjamaah. Kenapa Bu? Pahala sholat berjamaah itu lebih besar pahalanya dibandingkan sholat sendirian. Dengan catatan Ibu, kalau Ibu sudah bisa sholat berjamaah, usahakanlah perbanyaklah untuk beristighfar. Kenapa Ibu? Ingat tuh pesan Nabi, pergunakan masa yang 5 sebelum masa yang 5 itu datang. Sekarang saya mau tanya sama Ibu. Ibu udah berapa umurnya Bu? 51. Bunda? 54. Ibu? 64. Cari yang muda lagi. Cari yang muda lagi. Ibu berapa Bu? 37. Oke. Ya Bu? 50, 60, 30. Anggaplah 30 semua. Ya Bu ya? 30, 60, 50. Nggak usah kita bikin 774-nya. Anggaplah itu bonusnya Ibu. Waktu Ibu umur 30 tahun, maaf kata, mungkin dekat di hadapan Allah, bertutup aurat, berjilbab baru 2 tahun. Ibu yang tahu saya tidak tahu. Ibu, setelah umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, di saat umur 50 tahun Ibu yang berbahagia, di umur 50 tahun mungkin dekat di hadapan Allah baru 3 tahun. Selama ini kemana? Lagi ngapain? Bersenang lupa akan akhirat. Waktu umur Ibu 60 tahun, maaf kata Ibu yang berbahagia, Ibu merasakan bahwa hidup itu, nyawa itu terasa sakit sudah satu persatu itu Di saat sakit itu datang satu persatu, yang paling sakit kali, maaf kata, dulu enak makan nangka, sekarang tak bisa makan nangka. Ya kan Bu? Kenapa emak? Saya tua lah Bu. Ya Bu, dulu enak kena air, nggak taunya asam urat. Satu persatu sakit itu datang, menandakan apa? Semakin dekat dengan Allah baru 4 tahun. Saking dekatnya sama Allah, maaf kata Bu, teringat dulu, maaf kata, saking enaknya memberikan dunia, asik mencari dunia saja, lupa akan akhirat. Setelah sakit itu datang, baru ingat Allah. Ibu, menandakan apa Ibu? Saking waktu mengingat Allah, maaf kata Bu, sedetik pun tidak mau dikosongkan. Itu namanya hari terasa. Bagaimana kita makan, tak ada nasi, tak ada lauk. Begitulah ibadah kita di hadapan Allah. Ibu, yang biasanya tak pernah zikir, hanya sholat aja, pada saat sakit itu datang satu persatu, lamanya lah, ya Allah sakitku sembuh ya Allah, mulai berzikir. Di saat diberikan satu ujian sama Allah, perbanyak lagi yang namanya sholat Ibu, di saat diberikan lagi ujian sama Allah, makin dekat lagi. Yang tadinya sholat malamnya hanya 2 rakaat, zikirnya tidak ada, diberikan lagi 2 rakaat, diperbanyak lagi zikirnya. Kenapa? Ujian semakin berat. Ujian yang berat oleh seorang ibu, maaf kata Ibu yang berbahagia, adalah ujian anak. Ujian anak. Makanya Nabi mengatakan, ujian seorang ibu tersebut segimanapun susahnya, gimana pun apanya, sanggup berkorban demi sang anak. Ibu jangan salah. Tapi kalau anak sudah tiada, tetesan air mata yang terjadi. Makanya Nabi mengatakan, maaf kata Ibu yang berbahagia, wahai Fatimah, satu ibadah seorang ibu kepada anaknya, satu ibadah seorang wanita kepada anaknya pada saat dia melahirkan. Ibu, dan terasa nikmatnya seorang ibu
rasa penyesalan. Oh sakit rasanya rumah orang tuh. Terasa setelah kita menikah. Kenapa? Setelah kita menyusukan anak 2 tahun lamanya, baru terasa betapa dekat yang namanya seorang anak. Kenapa? Apa sih? Emak tak pernah yang namanya ayah. Pernah nggak Bu? Pernah nggak kedengar maaf kata ibu berbahagia saat menyusui? Ini kenapa? Waktu saat menyusui suara ibu berkata, ini kan mengatakan kalau waktu kau melahirkan, waktu kau menghamil, banyak kesedihan itu akan kontak kepada anak. Menandakan apa? Kalau kau menyusukan anak jangan kebohongan hati sendiri, anak tak akan merasa ibu. Menandakan apa ibu berbahagia? Menandakan anak kita sudah tua, maaf kata Bu, bukan yang diharapkan uang, tapi apa? Perhatian dan kasih sayang. Datang aja, sehat mak, udah senang hati Bu. Apalagi dibuat kesukaan makanan emak kita. Itu tadi. Menandakan apa ibu berbahagia di rahmati Allah? Itulah yang dikatakan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana engkau cinta, engkau rindu, engkau sayang dengan Nabi Muhammad, anggaplah bagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Ingat pesan Nabi, kalau mampu kau menyayangi dirimu, kau mampu mencintai dirimu, agar dirimu jangan terbakar oleh api neraka jahanam, usahakanlah dirimu kau balut dengan semua salawatan-salawatan Nabi. Menandakan apa ibu? Menandakan kita itu yang pertama dalam memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, sebelum nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengucapkan talqin untuk kita meninggal dunia, utamakan yang pertama, ibadah kita yang sekarang ini belum ada peningkatan, usahakan banyakkan peningkatan. Tidak ada kata terlambat untuk melakukan satu perbuatan, yang ada tidak ada sama sekali. Tidak ada satu terlambat kata untuk melakukan satu tindakan perbuatan yang baik, suatu perubahan, yang ada tidak mau sama sekali. Yang kedua, dalam memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, tepuk dada tanya selera. Apa itu Bu? Saya ini sudah pengikut Nabi Muhammad atau belum? Kenapa ibu? Kalau dikatakan kita pengikut Nabi Muhammad, pasti kita mengatakan kita sudah pengikut Nabi Muhammad. Tapi perilaku, tingkah laku, perkataan kita, perbuatan kita, sudahkah seperti Nabi Muhammad? Kenapa Bu? Nabi Muhammad jujur, Nabi Muhammad cerdas, Nabi Muhammad memegang amanah, Nabi Muhammad selalu berani, dan Nabi Muhammad selalu tawadhu, rendah hati, tidak tidak angkuh, takabur, iri hati dan dengki. Tepuk dada tanya selera, saya udah pengikut Nabi Muhammad atau belum? Ini Bu. Kalau masih ada sifat sombong, kalau ada masih iri hati, masih ada dengki, tolong itu dihapus. Kenapa Ibu? Ingat saya katakan, takabur hina di mata Allah, mulia tawadhu mulia di mata Allah. Hati-hati Bu, takabur tuh hina, paling hina, tapi tawadhu mulia di mata Allah. Yang ketiga, dalam memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, tepuk dada tanya selera. Nabi Muhammad yatim piatu. Sudahkah kita banyak menyantuni anak yatim piatu? Tepuk dada tanya selera. Kenapa Bu? Ingat kata Nabi, rumah yang bercahaya, rumah yang di dalamnya ada anak yatim piatu. Siapa yang punya anak yatim piatu sama denganku seperti dua jari. Menandakan apa Ibu? Gak sanggup menyantuni anak yatim, tak bisa bawa anak yatim ke rumah kita. Minimal datanglah bersedekah ke panti asuhan. Ibu, ingat Bu, sedekah tidak membawa miskin. Yang miskin itu apa Bu? Hati. Hati. Ingat dalam sebuah hadis, orang yang buruk akhlakul karimahnya, orang yang miskin hati. Bu miskin hati nggak Bu? Bu? Nah, lapang hati. Lapang hati. Kaya hati Bu. Kenapa Ibu? Tapi bukan hati ayam Bu ya. Ini kita tidak miskin hati, tapi usahakan lapang hati, kaya hati. Biarlah miskin harta tapi kaya hati. Kenapa Bu? Harta
udah kudisan, udah bobrok, itu susah untuk diperbaiki. Tadi Bu, apa perbaikinya? La ilaha illallah dengan zikir. Yang keempat, sebagai tanda memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, tepuk dada tanya selera, sudahkah saya seperti Siti Khadijah? Apa itu Bu? Berjuang di jalan Allah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Jangan yang haram dicampurkan dengan yang halal. Hancur. Ingat saya katakan dulu ibu yang berbahagia, hati-hati sang ibu, hati-hati kalau ada yang makruh, ada yang mungkar, usahakan kita tersebut jadilah hamba-hamba Allah. Gak usah ikut campur urusan orang lain. Rahmatnya Allah, tanda cinta kepada ibu yang berbahagia di rahmatnya Allah, ramaikan rumah Allah yang ada di kampung sama sekarang. Tidak ada kata kita disolatkan di rumah Allah, kita akan berada juga dari rumah Allah. Ingat, siapa yang selalu memakmurkan rumah Allah, itulah rumah-rumah nanti di yaumul mahsyar yang akan aku rindu kepada Nabi. Ingatkanlah kepada diri kita bahwa kita adalah pengikut Nabi Muhammad. Tepuk dada tanya saudara, sudahkah saya pengikut Nabi Muhammad? Jika sudah, pertahankan, kuatkan, dan jangan sampai goyang kembali. Kenapa Ibu? Ingat, ini nyawa tinggal sedikit, harta benda tidak dibawa, rumah yang megah tidak dibawa, baju yang cantik tidak dibawa, tempat tidur yang ada sekarang gak akan kita bawa. Yang kita bawa hanya dua, kain kapan dan amal ibadah. Menandakan apa? Perbanyaklah amal ibadah, hilangkan perbuatan mungkar, jauhkan perbuatan-perbuatan menceritakan orang lain, lebih baik banyak zikir dan membaca Al-Quran. Kita selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ucapkan kepada ibu semua, kepada ibu ustazah yang telah dapat menguraikan panjang lebarnya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ibu tadi bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Baiklah ibu, saya sebagai protokol saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدي المرسلين